surah Al-Asr kan nih ila hadratin nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sayyidatina sayyidina kubra wa bil khidmah bil waqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah surah Al-Asr terdiri atas 3 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Nasrah. Al-Nasrah dinamai Al-Asri atau masa diambil dari perkataan Al-Asri yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Pokok-pokok isinya semua manusia berada di dalam keadaan merugi apabila ia tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafil husn illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terjemah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Dinamai waktu Satu demi waktu asar. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta nasihat menasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Tafsir dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Wal demi waktu asar, artinya masa atau waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya atau waktu salat asar. 2. Innal insana lafil husn, sesungguhnya manusia itu yang dimaksud adalah jenis manusia benar-benar berada dalam kerugian, di dalam perniagaan. 3. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Mereka tidak termasuk orang-orang yang merugi dalam perniagaan, di dalam perniagaannya, serta nasihat menasihati, yakni sebagian di antara mereka menasihati sebagian lainnya dengan kebenaran, yakni iman, dan nasihat menasihati dengan kesabaran, yakni di dalam menjalankan amal ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Penutup surah ini menerangkan bahwa manusia yang tidak dapat menggunakan masanya dengan sebaik-baiknya termasuk golongan yang merugi. Hubungan surah Al-Asri dengan surah Al-Humajah. Pada surah Al-Asri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sifat-sifat orang yang tidak merugi. Sedang dalam surah Al-Humajah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan beberapa sifat orang yang selalu merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu asar. Ada juga yang menafsirkan demi masa nang pabila kah demi masa. Di sini demi waktu asar. Ada juga maksud asar tuh demi masa apa-apa itu disukan kah, tang hari kah, masa lumayan kah, masa krisis kah, demi masa.
Jadi ini anu lel wawnya nih waw apa nih? Ini waw apa Aditya? Wow kasam juga. Waw sumpah. Tugasnya apa lel? menghafalkan dulu. Makanya menghafalkan. Jadi ciri hafalnya asarnya apa? Asal kalau karena isim mufrad. Demi waktu asar. Ada juga yang menafsirkan itu demi masa. Jadi apabila kada bisa menggunakan masa untuk akhirat itu, ini untuk akhirat, kada bisa mempergunakan masa itu, nah itu rugi. Nang bisa menggunakan masa untuk akhirat, yaitu beriman dan beramal saleh. Dan nasihat menasihati dengan kebenaran. Artinya ini tuh selalu mengerjakan yang benar dan menyarankan kepada yang lain yang benar. Itu yang bisa menggunakan masa untuk selamat akhirat. Jadi beriman lalu beramal saleh, kemudian pulang menasihati dengan kesabaran aja supaya sabar dalam beribadah, sabar dalam musibah, sabar dalam berbuat taat, sabar dalam menghindari maksiat. Ya, sabar dalam menghindari maksiat. Artinya kayak apa aja hendaknya dianupang maksiatnya dihindari. Nah itu dia menasihati lawan dirinya, lawan menasihati yang lain juga. Ini. Lalu pulang bagi siapa yang kada bisa menggunakan masa ini, manusia itu rugi dalam dunia. Ini untuk dunia nih. Untuk dunia rugi juga. Manusia itu kada bisa menggunakan masa untuk dunia, rugi juga. Lagi anom, lagi kekanakan, sedang disuruh uli kawitan sekolah SD, lalu kada bisa membaca. Nah lalu Tuhannya membaca kada bisa, berhitung kada bisa. Nah itu lantaran kada bisa menggunakan masa untuk supaya rugi dalam dunia. Nah, cuma yang dikehendaki ayat ini, manusia itu rugi kalau kada bisa menggunakan asarnya. Maksudnya asar tadi masanya, masa nang dihadap, masa nang kaina, bilanya kada bisa menggunakan, rugi untuk akhirat. Yaitu menggunakannya tuh pertama beriman, terus beramal saleh, hanya gawe nang wajib, gawe sa nang sunat-sunat juga seadanya. Kemudian hindari juga nang maksiat-maksiat. Dan selalu menasihati dengan kebenaran. Selalu ya kita mencari tentang kebenaran, menyarankan kepada kawan-kawan pulang supaya benar. Menasihati dirinya dengan berbuat sabar atas menggawi taat, artinya lalapahnya asamuya kasalaso tetap digawi taatnya, baik taat nang wajib ataupun taat nang sunat. Dan sabar atas maksiat, hendak benar tetapi maksiat dilindungi. Sabar atas segala musibah, ada berduit, dapat bahaya, sabar. Dan menyuruh juga kawan untuk berbuat sabar. Ini manusia yang bisa menggunakan masanya tadi.
Kalau kada bisa menggunakan masa iya nah innal insana lafi khusrin. Manusia itu rugi. Nah di antara kita nih banyak aja kalau orang beriman, tapi masanya itu kada digunakannya untuk menghargai sembahyang, untuk istighfar, sembahyang kada, istighfar kada, itu kada bisa menggunakan masa. Nah ini nang rugi nih untuk akhirat. Menang rugi untuk dunia, ya tadi kada bisa menggunakan masa lagi kekanakan. Nak beremian aja suruh kawitan sekolah SD kada hakon, lalu ruginya kada bisa membaca lagi, kada bisa berhitung, sudah Tuhannya hidup kada tahu din apa-apa. Kabenjar aja takutan kalau sasat kada bisa membaca. Kemudian pulang kalau kita nih taka surga. Terus baca lagi mukadimah at-takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah surah At-Takasur terdiri atas 8 ayat termasuk golongan surah Makkiyah. Diturunkan sesudah surah Al-Kautsar. Dinamai At-Takasur atau bermegah diri diambil dari perkataan At-Takasur yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Pokok-pokok isinya keinginan manusia untuk bermegah-megahan di dalam soal dunia, sering melalaikan manusia dari tujuan hidupnya. Ia baru menyadari kesalahannya itu setelah mau mendatanginya. Manusia akan ditanya di akhirat tentang nikmat yang dibanggakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin lataraunal jahim. Summa latarawunnaha aynal yakin. Summa latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Terjemah. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Telah melalaikan kalian bermegah-megah atau berpunya-punya. 2. Sampai kalian masuk ke liang kubur. 3. Janganlah begitu, kelak kalian akan mengerti akibat kelakuan kalian itu. 4. Dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. 5. Janganlah begitu jika kalian mengetahui dengan ilmu yakin, seyakin-yakinnya. 6. Niscaya kalian akan menyaksikan neraka jahim. 7. Dan sungguh kalian akan benar-benar menyaksikan ajab neraka jahim dengan ainul yakin. 8. Kemudian sungguh kalian pasti akan ditanyai pada hari itu tentang seluruh nikmat yang telah kalian terima. Tafsir. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Alhaakumut takasur, telah melalaikan kalian atau telah melalaikan kalian dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermegah-megah atau berpunya-punya, yakni saling membanggakan harta, anak-anak dan pembantu-pembantu.
2. Hatta jurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur, yakni hingga kalian mati dikubur di dalam tanah, atau hingga kalian menghitung-hitung banyak orang yang telah mati. 3. Kalla sawfa ta'lamun, janganlah begitu. Kalimat ini mengandung hardikan dan cegahan. Kelak kalian akan mengerti akibat kelakuan kalian itu. 4. Summa kalla sawfa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui akibat yang buruk dan perbuatan kalian itu di saat kalian menjelang kematian, kemudian sewaktu kalian telah berada di dalam kubur. 5. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, janganlah begitu jika kalian mengetahui dengan ilmu yakin, seyakin-yakinnya tentang akibat perbuatan kalian itu, niscaya kalian tidak akan lalai berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Lataraunal jahim, niscaya kalian akan menyaksikan neraka jahim. 7. Summa lataraunaha ainal yakin, dan sungguh kalian akan benar-benar menyaksikan azab neraka jahim dengan ainul yakin, yakni mata kepala sendiri. Ini adalah bentuk penegasan. 8. Summa la tus'alunna yawma ijin anin na'im, kemudian sungguh kalian pasti akan ditanyai pada hari itu, yakni di hari kalian melihat neraka jahim, tentang seluruh nikmat yang telah kalian terima, yakni yang kalian peroleh semasa di dunia, yaitu berupa kesehatan, waktu luang, keamanan, makanan, minuman, dan nikmat-nikmat lainnya. Artinya dipergunakan untuk apakah kenikmatan itu. Ya, terus Penutup surah ini mengemukakan celaan terhadap orang-orang yang bermegah-megah diri dengan apa yang diperlihatnya dan tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pasti diazab dan pasti akan ditanya tentang apa yang dimegah-megahkannya itu. Hubungan surah At-Takasur dengan surah Al-Asr. Pada surah At-Takasur, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan keadaan orang yang bermegah diri dan disibukkan oleh harta benda sehingga lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang surah Al-Asr menerangkan bahwa manusia akan merugi kecuali mereka beriman, beramal soleh, dan menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Pada surah At-Takasur, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan sifat orang yang mengikuti hawa nafsunya, sedang pada surah Al-Asr menerangkan sifat orang-orang yang tidak merugi. kadang menuruti hawa nafsunya, beriman dan beramal saleh. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ha tasrifakan lil al-hayyul ilhaan bahwa mulhun wajah mulhun ilha latalha alhi alhi latalhi latulhi mulhan ulhiya. Jadi At-Takasur itu isim apa itu Aditya? At-Takasur. Yuk, Tuel, isim apa? Hah? Kamu di Leo? Ditya? Apa Leo isim apa At-Takasur?
isim masdar juga. Takasara ya takasaru taka. Kemudian isim Masdar. dan ini sini kedudukannya apa? Ya, Fa'il juga. kom, apa kedudukannya kom? Alhaqumut takasuru. Maf'ul bih. Jadi alhaqumut takasuru, telah melalaikan kepada kalian oleh takasur. Jadi alha itu fi'il madhi, alha yulhi ilhaan. Jadi kum itu maf'ul bih, maknanya antum. At-takasur oleh kan oleh bermegah-megah atau berpuya-puya, melalaikan kalian daripada apa tadi, berbuat taat. Hatta sehingga, nah, zurtum kalian ziarah ke kubur, maksudnya ikan bermasuk ke dalam kubur, sampai kalian masuk ke kalian kubur sampai mati. Hari-hari itu berusaha mencari duit, gue banyak-banyak kesan bagak aja, benar menukar baju nang larang-larang, karena Honda nang mewah-mewah Honda. Nah, atau untuk berpuya-puya karena jadi kita nang karena bawa makanan berlemian sampai kada tagawi urusan taat, urusan berbuat taat kada karun tagawi, kejadian sibuk mencari untuk supaya lumayan hendak mencari kemegahan, baik ada tagawi sembahyang berjamaah, ada tagawi sembahyang juga awal digawian. Nah, tuh jatuhan takasur tuh hendak bermegah-megah, hendak berpuya-puya. Atau takasur tuh kita hendak beragak-agak, berhimat sekolah supaya kena nang dikiau bapak, dikiau bupati. Oh, hendak nang anu nih, hendak jadi nang sebagai pejabat tinggi, itu takasur. Kejadian mengajar itu sekolah-sekolah tahu kan, anu kada tahu di rukun udu, kada tahu anu nih, kada tagawi, sembahyang aja kada tapi tagawi juga sampai mati. Itu kisah nih. Lalu ujar Tuhan kalla, dan jangan kayak itu loh. Jadi kalla ini ada artinya sebenarnya hakan. Di sini kalla itu radun, jangan kayak itu. Jangan sampai hendak mencari kemegahan itu, hendak mencari untuk berpuya-puya, karena nyaman disambet sugi, nyaman jadi tanama. Karena jaga gingse lo buat cari berhimat, rugi dipadahkan orang artinya rakyat biasa kada dari dipadahkan sugi berhimat dicari. Nah, lalu lalai untuk hendak kesempatan di kita diri majelis saja ada kesempatan, bahkan kada tagawi sembahyang bacari kita lah megah-megah sampai mati, sampai masuk kubur. Jangan kayak itu dia Tuhan, pikirakan. Saya hendak mencari juga supaya lumayan, hendak tinggal lumayan juga. Jangan kada dipikirakan sawat kada tagawi urusan wajib pada tagawi, digawi nang wajib, kalau orang tambah nang sunat-sunat, dan sawat dilalaikan oleh nang kaito. Jangan kaito jatuhan, karena kamu tahu, ya di dunia juga kena tahu akibatnya tuh. Yang begitu, kalau kalian akan mengerti karena oh rugi aku kejadian terlalu sasahi,
dunia. Anu kita nih ada mencangkal bener berusaha, cangkal pang, palingnya sudah berhasil, banyak memberi dokter, penugasan inya bawa obat, banu cucu, banu bini, dan mencari akan dokter ubaham, dan apa itu? Ya kayaknya nang ini tuh memberi fakir miskin ada juga ya, pahalanya. Jadi, banyak memberi pak urutan, banyak memberi dokter. Lagi dahulu bercari bilang, wah, waktu sudah berhasil. Banyak memberi dokter, banyak memberi pak urutan. Jadi kada tapi terkumpul ya. Mengerti kan atau akibat kelakuan kelalaian itu. Rumakalla, kemudian jangan begitu. Kan dua kali Tuhan mancam nih. Saufa ta'lamun. Kalau kalian akan mengetahui atau mengerti. Di anwi benar Tuhan nih dua kali kan banyak nih. Dua kali ya. Kalla saufa ta'lamun, kalau saufa ta'lamun. Nah, dua kalinya. Jangan kayak itu aja Tuhan, kini kan tahu tuh. Kalla saufa ta'lamun, kalau saufa ta'lamun. Kalla jangan begitu, lau ta'lamna tiga kali nih. Jangan ya Tuhan, jangan tiga kali. Jangan sampai kesimpulannya tuh. Jangan sampai berusaha tuh kada mayu waktu. Kada tagawi nang wajib, kada tagawi nang sunat. Ada taubat ke majelis, tujuannya kesan bermegah-megah, kesan berpuya-puya, supaya sugih. Ya Tuhan dipikirkan di atas tadi kan tuh mempergunakan waktu untuk beriman beramal saleh. Kalau ini ya Tuhan jangan terlalu sasahi benar sawat nang kewajiban tertinggal ke majelis kada tertuntut ilmu. Nah, tiga kali Tuhan nih, jangan kayak itu. Jika ujian kalian tuh mengetahui nang secara ilmu yakin, artinya mengetahui nang bujur-bujur mengerti lah. Dan tuh seakan-akan tuh kalian tuh mengkaya melihat neraka, seakan-akan melihat neraka jahim. Seakan-akan melihat neraka jahim. Kemudian karena kita melihat neraka jahim itu bebujuran. Latarawunnaha ainal yakin. Kalian neraka jahim itu secara ainul yakin nampak di hadapan, sudah mati. Melihat neraka jahimnya ada lagi di dunia karena kita memikirkan oh kayaknya aku nih masuk neraka jahim nah. Nah, tuh ya kita apa tadi melihat neraka jahim udah cuma lawan mata kepalawanan, lawan ilmu pengetahuan aja, lawan mata hati aja melihat. Pastinya meninggal kayaknya gara-gara inya lalai dia cari kada tahu burit belakang lagi. Lalu bujur-bujur melihat neraka jahimnya. Dengar nggak? Latarawunnaha ainal yakin. Melihat jahim itu benar-benar menyaksikan aja neraka jahim dengan ainul yakin, mata keyakinan. Aja melihat lawan mata kepala. Kemudian karena di akhirat itu kita ditanya, pasti akan ditanya pada hari itu tentang seluruh nikmat, anin naim, seluruh nikmat tuh kam mata kam gunakan kemana menjenguk dunia bakami rumah aja Tuhan kagam karena dosa tuh yang gunakan dan baca Quran. Nah
Lalu untuk bermegah-megah itu ditakuni kena mencari harta nih. Harta ini pertanyaannya kena babuntot. Ikam pak oleh harta di mana? Nah, sebuteng dulu. Oh pak oleh harta dengan dia di jalan halal Tuhanai. Bujur halal kita menggunakan kemana? Oh ke kesan memberi fakir miskin, bersedekah, bermaulidan. Itu kami Tuhan jadikan macam. Kalau harta itu di mana pakolehnya? Pakoleh halal misalnya, kemana menggunakan pulang. Dia Tuhan menghartaku, pencarinya ku halal. Kemana jadikan itu menggunakan. Usaha kalinya menimbak buntut Tuhan, menyewa artis nang sikse. Nah itu menggunakan. Jadi kamu itu kepada yang kada baik. Duitnya harta kamu halal, cuma menggunakannya kada baik. Lalu ada pulang yang mencarinya kada baik, menggunakannya kada baik. Kamu jatuhan harta atau pakoleh riba, kamu gunakan berlebihan. Ya. Ada juga pakolehnya yang kada baik, mereka menggunakan. Ya Allah, maulah masjid. Pakoleh nimbak buntut, ulah masjid. Nah, jadi itu karena diadili kayak apa doh. Jadi nikmat-nikmat ditakunakan, nikmat mata, Pak. Nikmat tangan, mana bertutulungan. Nah, itu tuh. Jadi takasur tadi Pak El kah? Aditya Pak El kah? Pak El. Jadi ini si Masdar kalau tadi takasur. Zurtum tuh daripada kata zara ya zuru ziaratan. Aslipakan jika zara ya zuru ziaratan. Jara ya juru ziaratan bahwa jarun Syairun bahwa jairun wazaka mazurun juga zur jurlata jur manjurun mazarun mazarun manjarun jira yujara. jira yujaru. Makabir ini jama daripada kubur. Jadi zurtum ini fi'il madi nang kaberapa itong pang kaberapa lel. Kamu di tiang kaberapa? 9. Jadi jarat jurna. Jurtum kalian ziarah akan kubur-kubur. Maksudnya ziarah ke kubur itu kalian tuh masuk ke dalam kubur sesekali mati. Ini Tuhan membawakan ibarat ke ziarah ke dalam kubur mati orangnya. Saupa ini artinya di belakangnya tuh berarti PL kah? Gak ada saupa. Di mukanya kat, saupa, sen. Jadi lel tasripakan alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman bahwa alim penjakamakun. Iklam. La ta'lam. Ma'lamun ulima ya'lamu. Jadi ya'lamu nih sampai ta'lamuna tasripakan. Ya'lamu. Ya'lamani ya'lamuna ta'lamani ya'lamuna Nah. ta'lamuna Ya'lamna. Ta'lamani Lamuna. Nah, ke-9 berarti apa tuh? Marti kayak Pak. Kan ya'lamu tahu tadi. Jadi kalau ta'lamun apa? Ke-9 kan ngerti ya. Ima Pak anu poel. Ta'lamun
Jadi tak lamunnya tuh angka 9 di Bapak Marte. Mengetahui akan kalian. Hah? Mengetahui akan mereka, Bu. Mengetahui akan mereka kah? Mereka kan. Nah, terus dalam ta'lamu itu antum malah. Antum artinya kalian. Nah, akan tahu oleh kalian. Maka itu harus lihat. Nah, maf'ulnya kan ada nih. Maf'ulnya ya tadi akibat yang kita bermegah-megah tuh. Jadi maf'ulnya itu disembunyikan. Jadi maf'ulnya nih kada disambat, jadi yang jadi luas penafsirannya. Mungkin situ kan cari kita pulang halaman. Teman kita halaman berapa nih? Mana sih malam enggak? Terus semalam sabrum ala aja jauh yatim kah? Kita halaman 28 nih. Nah, ada kasih tuh anu Ditya wamin kita tak anu nih kada tantu anunya nih wamin akhlaqihim radhiyallahu anhum kasratul afwi wasabhi angkul liman azahum bidarbin aw akhdimalin aw qu'in fi irdin aw najalit. Dapatkah saya? Dapat. Halaman ini 28. Dapatkah? Tuel? Dapatlah tidak? Dapatkah? Dapatkah? Dan di antara akhlak mereka radhiyallahu ta'ala anhum kasratul afwi, banyak memaafi. Dapatlah. Dapat atau tidak? Alil dapat saudara? Belum. Udah. Dan di antara akhlak mereka radhiyallahu ta'ala anhum kasratul afwi, banyak memaafi, wasabhi mengampuni, angkul liman terhadap tiap-tiap orang, adahum menyiksa mereka, bidarbin dengan pukulan atau dengan
akhjimalin mengambil harta, awukuin atau jatuh pada kehormatan mereka, atau ya kita pada merubik pada kehormatan mereka, biirdin pada kehormatan au nahu jalik atau lain pada itu, tahalukan karena berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW. Jadi ini artinya kalaupun Rasulullah itu ada yang memukul, untuk pribadi sidin dipukul, sidin memaafi, atau akhzimalin mengambil hartanya ada di cuntan harta Rasulullah, sidin memaafi, awukuin atau merubik pada kehormatan, mencaci-caci kepada Rasulullah itu memaafi, atau lain pada itu karena berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Fa innahu maka bahwa Rasulullah adalah sidin layan takimu, tiada membalas di nafsi untuk diri sidin. Wa innama yang takimu, dan hanya saja sidin itu menyiksa atau membalas idza untuhikat hurmatullah, apabila direndahkan kehormatan Allah Ta'ala. Artinya nang urusan kepada Allah Ta'ala hanya sidin sarik, namun nang berkaitan lawan pribadi sidin dimamai kah atau dicaci kah sidin, atau dipukul kah, atau harta sidin kah dicuntani, sidin adalah memaafi dan maampuni. Akhlak nangka ini kita kan ada kawa berat benar nih. Nah coba baca adit ya, min akhlakihim tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlakihim Supaya nyaring mic-nya pakai. Wa min ahlakihim radhiyallahu anhu ta'ala anhum, dari ahlak mereka radhiyallahu anhu ta'ala anhum, dari mereka, kasiratu afi wa syafhi, banyak memaafi dan maampuni, an kulli man ajahum, dari setiap orang yang menyiksa, bidarbi dengan memukul, au uhjumalin atau mengambil harta, au wuku'in fi irdi atau menjatuhkan pada kehormatan, au nahwi jalik atau seumpama demikian, tahlikan karena berakhlak biahlaki dengan akhlak biahlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, maka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena la yantakimu li nafsihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas bagi diri sidin, wa innama yantakimu, hanya saja sidin membalas, atau sidin menyiksa ija intuhikat hurmatullah, apabila direndahkan kehormatan Allah. Nah ya, wa kana Ja'far bin Muhammadin, adalah Ja'far bin Muhammad lah, yaqulu la andima, sungguh bahwa aku menyesal, alal afwi, menyesal aku jasidin memaafi, lebih disukai kepadaku daripada bahwa aku menyesal atas menyiksa. Aku jasidin menyesal memaafakan. Tujuan itu jasidin daripada aku menyesal jasidin aku sudah terpukul, tahan tam, menyesal nih. Jadi jasidin lebih baik lawan aku tuh baik aku menyesal memaafi. Ya kak lagi tadi ku hantam aku tampar. Aku jasidin katuju menyesal pang aku memaafi dia kada ku tampar, daripada menyesal sudah tertampar-tampar, jangan kau minta maaf. Lebih baik aku jasidin menyesal memaafi
Nah, itu nih. Daripada kata Hatim Al-Asam pulanglah, yaqulu min adami, di antara ketiadaan insaf engkau, daripada ketiadaan insaf engkau, antab gudan nas, bahwa engkau tuh marah kepada manusia, idza asaw rabbahum, apabila mereka itu maksiat kepada Tuhan mereka, wala tubgidu, dan tiada wala tabgudu, dan tiada marah engkau kepada diri engkau, idza asat tabah, apabila diri tadi maksiat lawan Tuhannya. Contoh kayak di kampung nih, seorang gawin berpacaran, tapi ada yang lain berpacaran dipukuli. Nah, tapi itu manusia tuh maksiat lantaran ia berpacaran dipukuli. Tapi gawian seorang berpacaran, seorang berpacaran, ada yang berpacaran di kampung tuh memacari dipukuli. Nah, ini ngarannya manusia maksiat ikam sariki, diri engkau maksiat ke ikam sariki. Ini itu maksudnya nih, diri engkau maksiat ke ikam sariki, manusia maksiat sariki. Demo pemerintah jalin, sekalinya seorang juga gawian korupsi. Nah, ya pemerintah jalin disarike, dirinya jalin pada disarikinya. Itu kada insaf ujian Hatim Al-Asam, ada menyadari. Nah, ini. Lalu di sebelahnya lagi ini, wa min akhlaqihim, dapat ayat radhiyallahu anhum, asratu ta'zimim hurmatal muslimin, banyak mengagungkan mereka akan kehormatan kaum muslimin. Wa muhabbatul khair, mereka itu ketujuh kebaikan bagi mereka. Ya, nah, karena kita tuh mengagungkan kehormatan muslimin itu daripada jumlah syiar-syiar Allah Ta'ala. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu la yahkiranna ahadun, jangan mahina sipulan ahadan akan sipulan minal muslimin, daripada kaum muslimin. Karena ujisidin fa inna sagiral muslimin indallahi kabir, karena bahwasanya nang halus di antara kaum muslimin itu di sisi Allah tuh besar, karena inya Islam. Maksudnya kaum muslimin itu jangan diremeh-remehkan. Kaum muslimin ini aja bagus saja, nang taat saja, sembahyang saja, ya miskin, kalau diremehkan jangan. Nah, ujar Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, nang halus tuh, kekanakan halus tuh, atau maksudnya tuh nang hina, ada berduit, misalnya ada sugih, tapi nya bagus-bagus saja, dan Islam, dan sembahyang saja, yang dihina-hina, itu di sisi Allah nilainya besar. Nah, jadi aslinya kaum muslimin sama kaum muslimin jangan dihina. Lalu ujar Abdullah bin Abbas, ya Allah, Abdul Kabir itu memuliakan kawan duduk. Kawan duduknya sama-sama kaum muslimin ini dihormati, yakni di bahikam. Nak katai aku juga kah, nah, dihormati.
Yang penting asalnya nyatu dari Muslim. Pentingnya itu Islam, hormati. Lalu Abdullah bin Abbas tadi bersuara pulang, ma'itihi Ka'bah. Jadi ujar sidin Abdul kebaikan tadi memuliakan kawan duduk, dan sidin tuh ma'itihi pulang ke Ka'bah, dan dia berkata lawan Ka'bah tadi, sesungguhnya Allah menghormati haramaki, artinya menghormati engkau hai Ka'bah. Wasyarafaki, memuliakan engkau Allah Ta'ala. Wa karamaki, memuliakan engkau. Tapi ujar sidin al-mu'min, artinya yang beriman nih, yang beriman, artinya mau haji sembahyang itu ujar sidin lebih besar nisbah kehormatan di sisi Allah, artinya lebih mulia yang mukmin tadi daripada engkau di sisi Allah hai Ka'bah. Itu di sini nya mukmin lah, artinya beriman. Beliau yang itu kelakuannya baik-baik saja, tapi nya di masyarakat tuh kada sugih, kada mulianya, kada sugih. Lawan kada termasuk nang sekolah tinggi, tapi nya sembahyang, puasa, jaga diri daripada yang kada baik. Mukmin iya itu jasidin Ka'bah taharap itu di sisi Allah pada ikam, ujar Abdullah bin Abbas tadi. Dan lalu pasan Ikrimah pulang nih. Wakana Ikrimah radhiyallahu anhu yaqulu. Adalah Ikrimah radhiyallahu anhu yaqulu iyyakum. Nah ini jarang bertemu. Asa kayak iyyakum tuh kayak damir nasab mufassal, kalau padahal artinya apa? Hindari oleh kalian. Hindari oleh kalian antu'zu, bahwa kalian itu menyakiti seseorang daripada ulama. Jangan sama sekali menyakiti ulama. Ulama dicaci sampai sidin mendengar kada nyaman hati. Ulamanya dibubunguli, ada dicaci ulama kada nyaman sidin mendengar. Jangan ujar Ikrimah. Ini ulama uji kita nang bujur-bujur mengamalkan ilmunya. Kada usah nang kaya guru sakumpul lah. Pentingnya alim mengamalkan. Fa inna man ada aliman, sesungguhnya manusia nang menyakiti orang alim itu sama aja sidin nang kaya ada Rasulullah, kaya menyakiti Rasulullah. Maknanya kalau kita itu menghina orang alim, maulah hati Rasulullah sakit. Di Indonesia ada guru sidin taat ibadah aja, ada salim kayak guru sakumpul, pan cuma sidin mengamalkan lawan ilmu sidin. Nah itu disakiti hati sidin, sakit hati sidin. Nah itu maka ujar sidin itu menyakiti hati Rasulullah. Rasulullah tahu aja tak menyakiti hati Rasulullah. Maka ada Rasulullah SAW. Bahkan lagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yang mukmin itu lebih mulia di sisi Allah daripada sebagian malaikat. Asal mukminnya tadi taat ibadah aja, walaupun kada alim besar, itu lebih mulia daripada sebagian malaikat. Dia Rasul Abu Hurairah. Ba'dil malaikati alladzina indahum, malaikat itu nang di sisinya nang kayak
apa rakib atletnya dah. Wakilah dikatakan bagi Hatim al-Asamnya, lima kanat, karena apa adalah tangan pencuri ng muslim tukta'o dipotong pada 5 dirham beserta dietnya itu kita mengganti kah ya, ibarat nang kada dipotong tuh ada dietnya lah 500 dinar. Dan kenapa artinya kita kada tahu langaran dirham nih 5 dirham tuh berapa duit kita ya, kada tahu duit dirham. Bila mencuntan anu 5 dirham ditatak tangannya, lawan disuruh didenda bayar pemanya barang cuntanan tuh habis sudah ada kok dibukakan dibayari pulang berapa itu tadi 500 dinar. Kenapa jadi ditatak ujarbuhannya nih lawan Hatim al-Asam? Karena jasirin lihataki as-sitra, karena dia kita merimihkan penutupan. Dan karena dia memperbuat nang aljur kejeliman, dan karena dia itu meninggalkan menghormati kepada kaum muslimin. Kalau kita mencurahkan hartanya itu berarti kita kada menghormati. Kalau di sini kita kaum muslimin itu dihormati, inya dicuntannya cocok aja sini, namun tangannya ditatak tapi 5 dirham. Jadi amun mencuntan nasi bungkus saja kan ditatak gitu. Kalau lapar cuntan nasi bungkus sudah ditatak. Boleh tahu kita duit dirhamnya berapa? Fata'amma, maka pikirakan hai saudara pada diri engkau, hal azamta hurumatil muslimin, apakah engkau menganggungkan kehormatan kaum muslimin? Adakah kamu bujur-bujur hormat kaum muslimin diri nih? Pikirakan. Atau ketujuh membunguli kepada kaum muslimin? Fadlan, apalagi kalau ulama, ya ulama bujur-bujur kamu hormati kah? Pikirakan. Salihin, mereka yang saleh dihormati kah? Kadang-kadang artinya nang kada ulama, nang kada saleh, penting dulunya Islam, hormati dulu. Apalagi saleh, apabila ulama itu menghormati lebih lagi. Pikirkan adakah itu ikan? Kama zakarna ujisidin yang kayak kami kisahkan ini deh. Takartam, atau kalian hinakan? Pikirkan. Kami hinakan kaum muslimin, kamu hormati kah? Wawakata, atau ikam tu terjerumus pada akradihim, pada menggibah mereka. Lalu ikam jadi orang fasik, mereka istighfar, dan pikiran ikam tu menghormati kalau kaum muslimin katakan. Ini 10 hari, jam 10 nah tadi kata kita. Dan di antara akhlak mereka dalam sabruhum ala azazaujatihim, sabar mereka atas penyiksaan istri mereka. Istrinya kada mau taat laki, mereka sabar. Itu adalah wasyuhudum, dan penyaksian mereka anna kullama bada, bahwa tiap-tiap barang yang nampak daripada istri di antara mereka, minal mukhalafat, daripada kita membangkang bagi laki, itu merupakan suatu gambar muamalah inya to terhadap Tuhan.
Jadi artinya ujaban diantaranya nih, bila kita hubungan kita lawan Tuhan itu kada bagus, kebanyakannya karena bini itu banyak membangkang lawan kita. Ini kebanyakannya, ini maksudnya nih. Maka manakala khalafa sidin itu tadi menyalahi lawan Tuhannya, membangkang lawan Tuhannya nih, kadzalika seperti itulah khalafatu membangkang kepada dia oleh bininya. Ini jadi kaidatun aksariyah, kaidah kebanyakannya. Kebanyakannya bila si fulan itu membangkang lawan Tuhannya, pasti kena bininya tuh kada taat, membangkang dia. So kaidah kebanyakannya, kaidatun aksariyah, kaidah kebanyakan. Nah, kada kuliah, kada kaidah keseluruhan kada. Sebahagian aja tuh. Kebanyakannya bila inya membangkang lawan Tuhan, mau kada mau kena bini kada taat lawan inya. Kenapa jadi kayak itu? Fatakhrujul anbiya'u alaihi wassalam, maka keluar oleh para nabi sallallahu Nabi alaihissalam itu, para nabi itu selalu taat lawan ibadah, kada mau membangkang lawan Tuhan, tapi ada yang baisian bini bejat. Kayak bini Nabi Lot, laki di sisi akan Nabi Lot. Apa lagi? Apa bini anak Nabi Nuh kan, bini Nabi Nuh juga taat ibadah kan Nabi Nuh. Soalnya bini anak melawan, makanya jadi itu kaidah kada kaidah keseluruhan, cuma kaidah aksariyah, kebanyakannya kebiasaannya apabila kita itu lawan Tuhan itu membangkang, maka bini itu akan membangkang. Cuma kada semuaan itu, ada semuaan kayak itu. Jadi kena bisa aja taat ibadah, tapi bini membangkang. Cuma itu kaidah aksariyah aja, kaidah kebiasaan, ada kaidah kuliah, ada aja kita kejadian yang keseluruhan kada. Hatim al-Asam nih dirimihkan oleh bini, dirimihkan oleh anak, padahal taat ibadah. Cuma kebanyakannya bila di kemana-mana bilanya kada taat lawan Tuhan, tuh anak kada pemasian, bini pun dituduhi membulangkis. Ini bilanya kita kada taat lawan Tuhan, kada pasti, cuma ini kebanyakannya aja. Ngerti kah? Nah, wallahu a'lam. Kebanyakannya aja dah. Jadi ini wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum sabruhum ala ajadihim, sabar mereka atas penyiksaan istri-istri mereka. Jadi sabruhum itu min akhlaqihim, ini minnya kan huruf jar, cuma min apa aditya? Min apa le? Lain apa well, apa tadi? Tabid hanya sebagian itu, lalu kita diantara akhlak mereka. Jadi akhlak mereka tuh banyak yang bagus-bagus. Jadi mereka itu ulama-ulama nih, bini ada taat, mereka sabar aja. Ujiannya pasti ada aku nih kekurangan, kesalahan lawan Tuhan. Kayak itu ini kada bini membangkang belawan. Ada ini kada benar, ada belawan. Bila bini membangkangnya aja banyak, tentu ada kesalahan lawan Tuhan. Secara kebiasaan aja bang nih, kada kesemuaan. Jadi bilanya anak pada pemasian, bini dituduhi mantol, berarti hubungan kita lawan Tuhan ada membangkang.
Kalau anak tuh jelas, bila anak ada pemasian berarti kita dahulu lawan umah bapak kayak itu juga. Hati-hati nih. Saat ini ikam ada bisian kawitan. Bila ikam melawan kawitan mah, oh ini nah banyak ada tapi hakon disuruh, banyak pano membangkang. Suatu saat kena bila beranak, nah itu tujuannya. Tapi ini kaidatun aksarnya kan enak kita membanak bisa aja nah, asal kita kada pemasian kita bisa anak baik kalau kita mau aja cuma kaidatun aksarnya atau bisa itu juga kena anak kena membulang kis siapa anak kayak bagung di mamanya oleh mamanya kayak apa bagungnya manggung ikam dik ada rila 9 bulan 10 hari ini bagung melawan ini bagung aku mah dikandung sampian 9 bulan 10 hari ada rila juga makadap taruh-tarusan dalam parut yang nyaman aja kemana-mana melihat karang ulun maka bakadap dalam parut ada rila jemaah ulun dikandung bakadap melawan wallahu a'lam. Ya Rabbi husnul khatimah. Ya Rabbi husnul khatimah. Ya Rabbi husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin. Iya, sama nak goreng sama nak.